Eating disorder bukan berarti pilih-pilih makanan. Pengen konten yang relate? Scrolling tapi tetap bermanfaat. Atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Hai sahabat Nous, hari ini kita akan membahas tentang eating disorder. Eating disorder sendiri dikenal ada yang namanya anoreksia, ada yang namanya bulimia, ada yang juga binge eating, ada yang namanya pika, ada juga yang namanya rumination disorder. Yang paling sering kita dengar biasanya anoreksia dan bulimia. Kalau kita dengar tentang anoreksia, biasanya ini terkait dengan orang yang biasanya badannya ceking sekali dan mereka kurus banget sampai mereka punya berat badan ada di bawah batas normal. Biasanya orang yang anoreksia, mereka selalu merasa punya konsep diri yang mereka selalu badannya nggak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi mereka ataupun keinginan mereka. Jadi mereka selalu merasa kayaknya mereka mungkin gendut ya, atau mungkin mereka jelek ya, meskipun badan mereka sebenarnya sudah sisa tulang. Kalau kita bicara tentang bulimia, biasanya bulimia ini terkait juga dengan konsep diri. Ada konsep diri yang negatif mungkin ya, kita berpikir bahwa ada hal yang buruk pada diri kita, tapi mereka makan seperti biasa, namun setelah mereka makan, biasanya ada perilaku eksesif yang mereka lakukan. Contohnya, olahraga berjam-jam sampai mereka kecapean, atau mereka muntahin makanannya sebagai cara mereka untuk mengkompensasi perilaku makan mereka ataupun hal yang terkait dengan hal-hal yang membuat mereka merasa buruk. Binge eating biasanya ketika orang itu sedang stres, ada pikiran buruk, negatif, perasaan emosi negatif, atau mereka sedang menghadapi masalah. Binge eating itu salah satu mekanisme coping yang mereka lakukan adalah mereka makannya banyak. Kadang malam-malam mereka makan, kadang mereka stres mereka makan. Jadi akhirnya gimana? Overweight, atau mungkin ada masalah kesehatan lain, kolesterolnya naik misalnya, dan hal terkait dengan kesehatan tubuh mereka yang mungkin bisa jadi terganggu karena perilaku makan kebanyakan, overeatingnya. Selanjutnya ada yang namanya pika. Kalau pika itu biasanya kan yang namanya makanan ada makanannya itu sendiri yang memang edible. Kalau yang dikenal dengan disorder pika, mereka makan makanan yang bukan seharusnya dimakan. Misalnya apa? Kain, kayu, kertas. Jadi mereka makan apapun selain makanan yang memang seharusnya dimakan. Rumination disorder ini biasanya ada perilaku yang memang biasanya dilakukan oleh bayi usia 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi mereka udah makan, makanan masuk, mereka kunyah, tapi terus udah ditelan, mereka muntah. Tapi muntahannya itu nggak semuanya keluar. Ada lagi yang masih dikunyah, ketelan lagi. Nah, biasanya kalau di masih anak-anak itu refleks yang masih dalam batas wajar. Tapi kalau biasanya yang udah dalam titik di mana kita melakukan secara sengaja ataupun nggak sengaja ketika kita sudah punya kemampuan untuk menelan dan juga mengunyah, itu jadi tanda tanya kenapa hal itu dilakukan. Tapi untuk rumination disorder sendiri biasanya memang sepertinya jarang terjadi dan masih sedang diselidiki kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena ini biasanya memang terjadi juga ketika kita punya penyakit tertentu yang memang menghalang kemampuan mereka untuk mengunyah misalnya. Hal yang penting adalah ketika kita memahami bahwa ada hal-hal yang mengganggu kita dalam hal perilaku makan kita berubah, kayaknya ada kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang signifikan dan bukan ada stresor yang jelas yang memang kita bisa teridentifikasi, konsep diri kita terhadap diri kita juga buruk, kita terus-terusan berpikir bahwa kita ini orang yang misalnya gendut ataupun jelek misalnya meskipun berat badannya sudah berada pada batas normalnya, bisa jadi itu beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mungkin ini saatnya kita mencari bantuan karena itu terkait dengan pembentukan atau pemikiran kita terhadap diri kita sendiri yang mengganggu pola makan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada hal-hal yang mengganggu kita ataupun menurut orang lain itu sepertinya berada di luar kebiasaan kita pada umumnya, mungkin itu tanda di mana kita mungkin butuh bantuan. Sekian yang saya sampaikan di video kali ini, sampai jumpa.